Halo Tentunainers, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, nggak kerasa ya, udah hari Rabu sore lagi. Waktunya Resna nemenin kamu Tentunainers kali ini disikat seputar informasi kesehatan. Dan pastinya Resna nggak sendiri nih, akan ada narasumber yang keren dari Promkes RSHS Bandung tentunya ya, yang akan menemani kita dan bahasannya mengenai pentingnya kesehatan mental untuk ibu menyusui. Tentunya bahasannya masih inline dengan bahasan di minggu kemarin ya. So, kita bakal tunggu dulu ya untuk Promkes RSHS Bandungnya untuk join. Wait, nah ini sudah ada. Resna bakal invite dulu ya Tentunainers. Dulu ya. Resna mau coba cek sound. Oke. Oke. Halo dokter, sudah masuk? Suara saya aman? Aman, selamat sore Mbak Resna. Suara saya aman? Aman dokter, aman ya. Oke deh, Oke, saya buka dulu aja ya dok ya. Selamat siap. sore dokter Santi. Selamat sore Mbak Resna. Apa kabar dokter? Alhamdulillah sehat. Gimana Mbak Resna sendiri? Alhamdulillah sehat juga dok ya. Ini sepertinya seger Oke. banget ya dok ya sore ini. Sudah bersemangat untuk Tetap sharing-sharing ya. semangat. Iya, Oke siap. Boleh dong dok, pengen disapa dulu nih untuk Tentunenes yang mendengarkan ya. Karena kita juga sambil on air. Terus juga untuk para penonton di sini. Sapaan untuk para pendengar Radio MDK adalah Tentunenes. Mangga silahkan dok. selamat sore semuanya. Ten to nine. Ya, oke. Kita ketemu lagi. Kita mau bagi-bagi apa ya? Informasi ya, Mbak Resna ya tentang kesehatan mental pada ibu menyusui. Mudah-mudahan apa yang kita diskusikan di sore hari ini bisa bermanfaat buat semuanya, baik para ibu menyusui maupun para calon ibu atau yang akan merencanakan ya punya anak kembali. Mungkin itu ya. Selamat sore semuanya. Oke, terima kasih banyak dok ya untuk sapaan-sapaannya untuk Tentunainers dan para pendengar di sini. Dan by the way, Tentunainers nanti Rasna bakal bahas bareng Dokter Santi ya. So buat Tentunainers yang kepo dan atau misalnya belum mengerti, boleh banget di komen-komen ya. Nanti Rasna bakal ajukan pertanyaannya ke Dokter Santi. Sebelumnya pernah juga ya dok ya untuk sharing-sharing bareng Radio MDK? Pernah. Pernah ya. Kalau nggak salah dulu Nah, sama Aksem ya, kalau nggak salah ya. iya, Masih. Asem pernah sekali, iya. Oke, sekarang bareng Resna mungkin di sini ya dok ya. Boleh. Oke deh dok, tanpa menunggu lama kayaknya tentunya juga udah nggak sabar nih kira-kira kenapa sih penting, emang pentingnya seperti apa? Nah kita langsung bahas aja ya dok ya. Mengenai di awal sih dok ya, mengenai kesehatan mental pada ibu menyusui. Nah dok, memang Mm-mm. sepenting apa sih di awal sih dok ya? Mungkin sepenting apa sih memang harus banget ya untuk menjaga kesehatan mental? Dampaknya seperti apa? Mungkin boleh dijawab dulu dok di awal-awal. Oke, iya, sebetulnya tidak hanya untuk ibu menyusui saja ya. Setiap orang yang ada, setiap orang yang hidup selalu harus menjaga kesehatan mentalnya. Kenapa? Karena dengan kesehatan mental yang optimal, kita mampu berfungsi sebagaimana seharusnya. Jadi kalau kita bicara tentang kesehatan itu kan nggak cuma sehat fisik aja, tetapi juga sehat secara psikologis, sehat secara sosial ya, di mana dia diharapkan dapat berfungsi sebagaimana mestinya dan bisa berkontribusi untuk orang lain. Itu definisi dari sehat ya. Dengan kesehatan jiwa tentunya kita juga bagaimana kita mengelola masalah dalam hidup kita, membantu orang lain, berperan dalam kehidupan baik untuk diri sendiri maupun orang lain. Nah, kalau kita bicara kenapa penting menjaga kesehatan mental pada ibu menyusui, ya tentunya menyusui ini merupakan salah satu tahap dalam perjalanan hidup seorang perempuan ya. Apalagi yang sudah di awal menikah, merencanakan punya anak. Nah, momen menyusui ini merupakan momen yang luar biasa. Kenapa? Satu, terjadi perubahan hormonal ya, yang tadinya hormon-hormon kehamilan, kemudian begitu terjadi persalinan, maka kita masuk ke periode menyusui, di mana hormon-hormon yang terkait dengan menyusui ini juga akan berkembang. Kemudian juga di saat seseorang ibu menyusui tadi ya, kan juga terjadi perubahan secara fisik ya, yang tadinya mungkin agak
besar badannya, kemudian mengurus, ya. Tentunya hormon-hormon itu juga memengaruhi perubahan. Yang tadinya cuma mengurus diri sendiri, mengurus suami, kemudian mengurus anak, ya. Begitu banyak hal yang harus dijalani oleh seorang ibu di masa menyusui tadi. Dan tentunya kesehatan mental ini menjadi penting. Ya. Mungkin itu dulu ya, Mbak. Ya, kita nanti bisa bahas lagi. Oke, siap-siap. Tadi ya tentunya secara benang merahnya memang sepenting itu ya, karena memang terjadinya perubahan. Apalagi tadi kalau kata dokter, ini tuh momen yang ditunggu juga dan momen yang banyak sekali perubahannya ya dok ya. Apalagi tadi Betul. dari asalnya kita mikirin diri sendiri mungkin ya. Kadang tuh Hmm. kalau misalnya Resna nih karena belum juga ya mengalami fase itu, mikirin diri sendiri aja udah kayak, aduh gimana nih, aduh Ribet gimana. banget gitu Apalagi ya. nanti, dok ya. Apalagi nanti harus untuk memikirkan bayi, apalagi nanti harus juga menyusui ya, di mana mungkin secara fisik juga ya dok ya, terkuras tadi ya, terus Betul. juga nah, secara ini juga akan seperti itu. Oke dok ya, kalau misalnya tadi secara faktor-faktor mungkin sudah disebutkan beberapa ya dok ya, karena ada faktor hormonal juga yang memengaruhi hal itu. Nah kira-kira dok, kalau misalnya kita akan bagi fase-fase mungkin ya dok ya, karena harus dipersiapkan juga kesehatan mental ini. Kalau yang sebelum menikah, kemudian eh, pas lagi hamil, habis itu pas lagi menyusui, nah persiapan-persiapannya seperti apa dok? Karena kan tadi dokter juga menyinggung ya bahwa harus dipersiapkan dari yang sebelum sampai melakukan hal itu. Mangga silakan dok. Iya, betul tadi ya. Baik yang baru akan menikah, kemudian menikah, kehamilan, kemudian melahirkan anak, bahkan menyusui adalah suatu proses-proses yang mungkin baru akan dirasakan jika seseorang menjalaninya. Mbak Risna tadi bilang, saya aja baru ngurus sendiri udah repot gitu ya. Jadi ini merupakan suatu pengalaman yang baru ya. Nah, tentunya untuk suatu perubahan dalam hidup kita, kita perlu tahu juga nih apa sih yang akan kira-kira terjadi. Nah, kita perlu persiapan. Nah, persiapannya persiapan apa ya? Nggak cuma fisik, nggak cuma finansial, juga persiapan mental tadi. Kalau Mbak Resna baru mikirin diri sendiri nih kalau udah menikah ya harus berbagi nih mikirin suami gitu. Kemudian juga bagaimana sih membagi waktu tadi Mbak Resna yang mungkin bekerja atau mungkin kuliah ya. Kalau udah ada suami tentunya harus bisa mempersiapkan diri nih, mentalnya juga harus dijaga nih ya. Yang tadinya ngambek-ngambek sendiri nggak apa-apa ya, tapi kalau sekarang ada suami, wah suami bisa bete terus nih kalau Mbak Resnanya ngambek misalnya. Jadi persiapan tidak hanya persiapan secara fisik, secara finansial, tetapi juga secara mental. Karena bagaimana kita menghadapi sesuatu yang belum pernah kita alami, tentunya itu surprise sekali ya. Jadi betul-betul persiapannya tadi bagaimana kita merencanakan. Ya, nggak bisa ketemu sama cowok kemudian yuk kita menikah, nggak bisa. Kita harus mengenal, merencanakan apakah kita punya visi misi yang sama nggak untuk kedepannya. Ya, sama juga begitu sudah menikah. Nah, kita merencanakan nih mau punya anaknya kapan perlu persiapan nih. Ya, yang mau kuliahnya selesaikan dulu atau bagaimana kalau ditunda kapan. Ya, kemudian tadi dari sisi finansial, ya kita tetap tidak bisa mengabaikan hal tersebut karena semuanya itu merupakan suatu kebutuhan yang harus dikeluarkan. Nah, yang paling penting adalah persiapan mental. Karena apa? Banyak hal-hal yang belum kita ketahui, yang belum terjadi dan sering itu menimbulkan suatu kekhawatiran. Nah, bagaimana kita memasuki suatu kehidupan yang baru dan kita penuh dengan kekhawatiran. Ini menikah, suami saya sayang nggak sih sama saya? Cukup nggak ya? Kalau hamil, ini anaknya bakal sehat nggak ya? Cacat nggak ya? Jadi segala ketakutan tadi itu akan memengaruhi kesehatan mental. Nah, ini pentingnya kita mempersiapkan diri kita secara mental tadi. Ya, di awal sudah kita bahas tadi kesehatan mental ya, bagaimana kita bisa menyelesaikan permasalahan kita, bagaimana kita punya coping mekanisme terhadap masalah yang kita hadapi, bagaimana kita berfungsi dalam kehidupan kita. Itulah pentingnya kenapa kesehatan mental itu harus dijaga. Ya, kita persiapkan juga tuh Mbak Resna. Oke, betul sekali dok ya. Tadi mengenai, apalagi kalau misalnya ibu menyusui, ternyata dari segi perencanaan juga itu harus diperhatikan ya. Siapnya Betul kapan? sekali. Iya, karena Ya, kekhawatiran nanti eh, menyusui itu ya banyak ibu khawatir bisa nggak saya menyusui.
mohon maaf ya, ada beberapa ibu-ibu yang pertama kali itu kadang-kadang mungkin memang physically payudaranya kecil. Ya, nah Oh, khawatir, ini bisa nggak ya dengan payudara kecil saya memberikan ASI pada anak misalnya ya. Kemudian juga dari pengalaman ternyata nggak semua yang punya payudara besar pun bisa memberikan ASI cukup ya. Jadi itu bukan hanya karena faktor fisik saja, tapi banyak faktor yang memengaruhi. Selain kondisi kecukupan gizi, juga misalnya tadi kesiapan. Kesiapan seseorang untuk menjalani proses menyusui tadi. Ya, jadi perlu ada persiapan dan niat, ya, hmm. niat. Jadi kadang-kadang tuh saking niatnya jadi stres juga. Bisa nggak nih menyusui gitu. Nah, itu justru kondisi-kondisi stres tadi, khawatir tadi, itulah yang menjadi stresor, malah asinya nggak berkembang dengan baik. Oh, ya, jadi memang kita harus bahagia nih, Mbak Resna, ya, supaya fungsi-fungsi fisik kita, organ tubuh kita juga baik, fungsi mental kita baik, sehingga apa yang kita niatkan itu bisa terjadi dengan baik, dengan lancar. Oke dok, berarti memang ya kesehatan mental itu berpengaruh untuk kesehatan fisik juga ya dok ya? Selalu. Oke, kayak tadi kalau misalnya ibu menyusui ternyata tentu nenes di saat ASINya nggak keluar bisa jadi itu karena stres duluan ya dok ya? Terlalu khawatir. Betul. Terlalu khawatir itu. ASI saya Oke. keluar atau enggak, kemudian kecukupan gizi atau enggak, kebutuhan anak cukup atau enggak, ya. Apalagi ibu-ibu yang baru pengalaman pertama, itu kadang-kadang khawatirnya lebih tinggi. Nah, justru kekhawatiran itulah yang akan menjadi stresor, ASINya malah jadi sedikit. Oh, Oke dok. Oke oke mengerti. Apakah ini dok, ada nggak sih karena mungkin tadi kan masalah mental ya, antara ibu dan anak kan biasanya suka ada apa gitu ya dok, suka ada perasaan yang sama gitu. Nah di saat ibunya stres, iya, apakah anak betul. juga suka ikut stres nggak dok? Nah, itu dia ya. Memang tadi salah satu hal yang penting dalam menyusui adalah terbentuknya ikatan ibu dengan anak. Ibunya jadi mengenal karakter anak. Oh, ini anak saya lagi pengen nyusu nih. Oh, dia sudah cukup nyusunya. Oh, anak saya pengen dipeluk dan lain-lain. Itu akan terbentuk dengan momen menyusui tadi. Ya, nah kalau tadi di luaran banyak berita kalau ibunya stres, anaknya stres, ya pasti ya. Ya karena bagaimanapun suasana hati seseorang itu juga kadang-kadang memberikan aura ke sekitarnya gitu. Nah, anak kecil ini juga bisa menangkap meskipun dia belum bisa berkomunikasi, belum bisa melihat, belum bisa ngenalin orang mamanya ya. Tetapi kalau suasana hati ibunya tadi tidak cukup baik, itu juga akan menyebabkan si anaknya jadi rewel gitu. Nah, karena anak rewel, suaminya jadi gimana sih ngurus anaknya? Jadi sumber stres baru buat ibunya. Ibunya jadi stres, anaknya stres, jadi muter aja di situ ya. Jadi yang paling penting tadi adalah bagaimana kita bahagia, ya. Ya kalau stres ternyata stres itu membuat energi negatif di sekitar kita. Oke, oh benar ya ternyata dok ada keterkaitan karena tadi energi itu kan bisa menularkan ke sekitar gitu ya, apalagi antara Betul, ibu dan anak yang sedang menyusui sehingga adanya ikatan berarti ya dok ya. Nah dok, betul. kira-kira kalau misalnya persiapan itu waktu lagi hamil juga diperlukan ya dok ya, mengenai Betul persiapan untuk. sekali. Nah kira-kira ada nggak dok kayak step-step biar nggak panik, nggak cemas ya dok, karena Resa juga suka kadang, aduh gimana nih pengalaman baru takut gitu ke depannya. Nah ada nggak sih kayak cara-cara ya dok ya, selain tadi apa ya, cara dari persiapan tadi agar kedepannya saya bisa rileks, tenang, seperti apa dok? Mungkin Iya, latihan-latihannya. latihan-latihannya. Ya, mungkin kita bicara juga persiapan secara fisik ya. Jadi perawatan secara fisik ini bagaimana kita merawat payudara saat kehamilan tadi. Itu biasanya di sesi-sesi senam ibu hamil itu juga diajarkan. Dokter juga atau mungkin bidan itu juga sering mengajarkan kapan kita mulai merawat payudara. Karena tidak menutup kemungkinan ada pada beberapa wanita itu putingnya tuh masuk ya karena kehamilan
kebersihannya. Nah, itu bagaimana putingnya tadi bisa keluar. Jangan pernah takut. Oh, puting saya kecil, oh kebesaran nantinya bikin anaknya kesel. Enggak demikian. Jadi perawatan secara fisik perlu. Tidak hanya perawatan bagaimana kita masasnya, tetapi mungkin menjaga kebersihannya juga. Tentunya juga tadi secara fisik mungkin kebutuhan ya nutrisi gizi selama hamil itu dipenuhi. Kemudian secara mental, tentunya kita punya niat menyusui. Ya, kemudian juga kita nggak perlu membandingkan diri kita dengan orang lain. Oh, dia mah payudaranya besar, punya aku kecil. Oh, dia mah putingnya cukup, kok aku kecil. Atau bagaimana nggak perlu membandingkan. Ya, kemudian selalu berpikir positif. Ya, karena tadi pikiran positif itulah yang akan membuat kita berpikirnya juga lebih sehat, suasana pikiran kita, suasana emosi kita juga sehat. Jadi kita bahagia. Nah, kalau bahagia, maka fungsi tubuh kita pun, fungsi mental kita pun akan menjadi lebih baik. Ya, Ah, jadi merencanakan, oke, saya harus kebutuhan gizi saya harus bagus terpenuhi, bukan berarti harus makan makanan yang mewah terus tidak ya, tapi bagaimana kita menjaga gizi seimbang tadi bisa kita konsumsi selama kehamilan, perawatan fisik, perawatan secara mental juga. Yang paling penting tadi adalah bagaimana kita punya niat, berpikir positif dan selalu berusaha dan tidak membandingkan diri kita dengan orang lain. nah, itu dok biasanya yang poin terakhir nih dok kayak, aduh suka ngebandingin sama orang lain ya dok. Apalagi sekarang zamannya sosial media ya dok ya. Aduh kayak ngeliat tuh, Betul. kayaknya yang lain enak-enak deh gitu. Meskipun kayak kadang kita tuh udah merencanakan ya dok ya. Cuma kan tetap ya dok kadang nggak sesuai sama rencana juga hasilnya gitu ya dok. Nah Betul. itu mungkin ya suka Yang paling menjadi. penting kita berusaha ya. Oke. Jadi kalau kita sudah niat, pasti kita akan melakukan usaha. Tentunya hasilnya mah kita nggak pernah tahu. Bisa saja itu terlaksana baik-baik saja, bisa juga memang tidak demikian. Ya, tapi kembali lagi kita sudah ada niat, karena kita juga pasti punya eh, pikiran bisa Hmm, terjadi, bisa juga tidak gitu ya. Jadi yang positif thinking aja. oke, positive thinking dan juga yang penting kita usaha ya dok ya. Betul, Dengan persiapan yang matang usaha. juga sebetulnya. Iya, betul Oh, sekali. nah, kalau tadi kita ngobrolin soal internal ibunya mungkin ya, bagaimana usaha Ya, ibunya. Kira-kira ada nggak dok faktor eksternal apa mungkin yang mempengaruhi dan juga faktor eksternal itu harusnya seperti apa dok? Takutnya kan tadi kalau misalnya dalam oke. diri kita bisa ya dok ya, tapi kalau dari luar, aduh gimana gitu. Nah kira-kira apa yang harus kita Iya, lakukan untuk membentengi itu? paling penting adalah ada dukungan dari orang-orang di sekitar kita. Gitu. Ya, yang paling pertama pasti pasangan. Ya, ya pasangannya harus memberikan dukungan, kemudian tidak menilai, jangan dong, nanti kamu gendut, kamu begini. Nah, pikiran-pikiran itulah yang kata-kata komentar seperti itu yang kadang-kadang membuat si ibu hamil tadi jadi berpikir, iya ya, jangan-jangan gitu ya. Nah, jadi support system pertama ya dari pasangan itu sangat penting. Jangan menghakimi, jangan menyalahkan juga, kamu sih nggak mau ikut senam hamil, kamu sih nggak mau ngerawat payudara, atau kamu mah ini. Nah, itulah yang hal-hal yang kadang-kadang membuat si pasien sendiri, si ibu hamil ini jadi lebih stres lagi menjalani kehamilannya. Kedua juga adanya keterlibatan kita dengan komunitas ya, komunitas sesama ibu hamil, sesama ibu menyusui itu akan membuat kita juga jadi merasa nyaman, merasa tenang. Karena mereka biasanya saling berbagi ya. Oh gini ya, putingnya masuk, gini aku punya cara nih. Jadi karena mereka punya punya pengalaman, jadi mereka bisa saling berbagi dan misalnya Mbak Resna ya atau saya ngomong gini banyak-banyak gitu ya ngasih tahu, emang dokter udah hamil, emang dokter pernah ngalamin gitu. Nah kan mereka nggak percaya, tapi kalau dengan komunitas ibu hamil, komunitas ibu menyusui, biasanya mereka merasa eh, kebersamaannya itu ada. Jadi mereka saling berbagi. Tuh.
Ya, jadi dukungan dari orang sekitar, keluarga dekat, ya, suami, kemudian kalau misalnya anak, ya, kakaknya juga dilibatkan, karena biasanya kan anak yang lebih besar suka kadang-kadang iri, mama ngurusnya adik terus, gitu ya. Nah, jadi si anak juga dipersiapkan. Kemudian dukungan dari sekitar tadi dengan komunitas itu sangat memberikan support ya, Mbak Resna. Oh, oke, mengerti mengerti Dok. Jadi kalau misalnya tadi dari segi lingkungan keluarga mungkin harus ada kerjasama juga ya Dok ya, antara suami Betul, terus juga punya kakak dan juga benar Dok tadi ya. Resna tuh nggak kepikiran kayak ya udah kayaknya lingkungan sekitar aja gitu. Tapi ternyata kita juga harus mencari lingkungan lain yang kalau misalnya di sekitarnya tidak mendukung ya ada lingkungan lain yang mendukung betul berarti ya Dok. sekali. Iya, ya kan kita ya sebagai wanita yang berkarya ya, yang nggak notabene nggak ibu rumah tangga aja. Kita juga mikir nih, saya cuma cutinya dapatnya 3 bulan, setelah itu gimana ya, gitu ya. Sementara kantornya sendiri kadang-kadang menuntut, ya kamu udah dikasih cuti 3 bulan, begitu cuti kamu habis ya, eh, kamu harus melakukan tugasmu sebagaimana mestinya. Nah, ini kan perlu nih, mungkin si ibu menyusui tadi diberikan sedikit kelonggaran, misalnya waktu-waktu tertentu untuk memerasap ASInya, atau mungkin pada jam istirahat diberikan kesempatan untuk pulang menyusui atau bagaimana. Atau mungkin beberapa kantor yang sudah cukup modern menyediakan tempat penitipan anak ya di kantornya, sehingga pada jam-jam tertentu, pada jam istirahat, ibu tersebut bisa menyusui anaknya. Ya, ya ini memang ada yang sudah seperti itu, tapi ada juga yang belum mempersiapkan seperti itu. Oke, oh, iya ya Dok, karena kalau misalnya sudah menjadi ketentuan atau kodratnya wanita gitu ya untuk menyusui anaknya juga gitu. Apalagi kalau kemarin Tresna juga bahas mengenai ASI itu juga ternyata hal yang penting daripada susu formula ya Dok ya kemarin tuh. Jadi kayak Iya, oh iya memang penting sekali dan juga memang sih Dok kesehatan mental menjadi nomor satu gitu ya. Kita nggak bisa untuk bergerak kalau misalnya kita nggak ada pikiran yang positif juga ya Dok. betul. No Oke, health without mental health. Ya, nggak ada kesehatan tanpa sehat jiwa. betul, Dok. Setuju sekali. Ya, Dok, kalau Resna udah mengerti banget ya tadi mengenai kesehatan mental seperti apa, kemudian persiapan apa aja yang harus dilakukan, terus tadi Mhm. solusi dari internal dan juga eksternal juga sudah dipaparkan. Kalau dari Resna cukup mengerti dan tentunya juga kayaknya udah cukup mengerti juga, Dok ya, karena dari tadi banyak banget yang nonton dan mantengin terus gitu ya, Dok ya, nggak turun-turun Iya. viewers. Ya gitu, berarti untuk sekarang terima kasih banyak ya, Dok ya sudah berbincang-bincang di sini gitu. Namun sebelum ditutup, Resna pengen minta closing statement dulu mungkin dari dokter ya, baik berupa advice atau hal yang lainnya. Aduh maaf belibet ya dok ya. Oh enggak dok. Pak. Iya, tadi kalau Mbak Resna mengatakan bahwa menyusui ini adalah salah satu momen yang penting ya dalam kehidupan seorang perempuan, maka selalu rencanakan, niatkan, persiapkan, tapi tidak boleh terlalu stres ya, karena dengan bahagia maka fungsi diri kita baik secara fisik maupun mental akan mendukung, maka ASINya akan lancar. Jadi si anak juga kebutuhannya akan ASI terpenuhi dan akan membangun bonding yang baik ya. Jadi salah satu hal mungkin fakta yang harus diketahui juga, dengan menyusui menimbulkan rasa bahagia itu membuat seorang ibu hamil berkurang resiko untuk mengalami depresi setelah persalinan ya. Jadi dan itu merupakan hal yang sangat menggembirakan. Jadi ternyata dengan menyusui risiko untuk mengalami depresi itu sangat berkurang ya. Jadi tetap menyusui, tetap semangat dan tetap bahagia. Wow, keren banget dok ya tadi. Ternyata menyusui itu tidak semenyeramkan itu karena dengan menyusui kita akan bisa merasakan kebahagiaan berarti dok ya. Betul. Wow, keren banget. Dok, wah, Resna banyak banget dapat insight ya sekarang karena kayak refresh otak kita kayak nggak ada loh, nggak ada yang perlu dikhawatirkan gitu. Yang penting kita usahakan. Karena kan tadi kalau misalnya kita ngobrolin rencana, memang hasilnya tidak akan sesuai semuanya gitu ya. Tapi tadi kata dokter, usaha nomor satu yang penting gitu. Oke, terima kasih banyak Betul. dokter Santi ya sudah ngobrol-ngobrol di sini. Semoga kita Makasih bakal Mbak bisa Resna. bertemu lain waktu.
waktu lagi ya dokter ya. Semoga Oke, dokter terima sehat kasih. dan Terima sukses kasih. untuk depannya dok. Amin untuk Mbak Resna juga untuk Tentu Niners juga ya. Semuanya tetap bahagia dan tetap ceria. Selamat sore. Ah, siap. Resna tutup aja ya dok. Selamat sore. Oke, Wassalamualaikum selamat warahmatullahi sore. wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, tentu ini seru banget ya tadi